Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau fun reading ya. Saya mau memprediksi ini masalah global ya teman-teman semua ya. Masalah perekonomian kita di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Di sini anggap saja ini sebagai fun reading teman-teman. Jadikan sebagai antisipasi saja ya. Karena beberapa hari saya melihat dan merasakan sesuatu, dan apa yang saya lihat dan saya rasakan saya katakan dan akan saya shuffle dengan kartu tarot teman-teman semua ya, agar kita bisa untuk menjadikan sebagai antisipasi saja keadaan ekonomi kita ke depannya ini bagaimana ya. Begitu teman-teman semua. Cici pernah memprediksi bahwa akan ada banyak PHK, banyak orang yang dipulangkan dari negara luar negeri ya, itu sebelah pihak itu. Dan itu benar terjadi teman-teman semua. Warga negara Indonesia sekarang banyak yang dipulangkan dari luar negeri, itu terpaksa dipulangkan ya, dikarenakan perang dan dikarenakan banyak sekali konflik di negara-negara yang mereka tempati sekarang saat ini, seperti itu ya. Jadi saya hanya mengharapkan kalian untuk antisipasi bahwa negara-negara mana saja sih yang aman untuk kalian jajak ya, mencari kalian nafkah ya. Jangan sampai kalian sudah menuju negara itu, setelah itu ada konflik perang, kalian pulang nanti malah gagal, tidak bisa mendapatkan uang kan, sia-sia ya teman-teman semua ya. Jadi saya melihat di sini memang perekonomian di Indonesia ini akan banyak sekali gejolak ya, banyak sekali PHK, industri akan banyak yang tutup teman-teman semua. Saya melihat di sini ya, para pemerintah pejabat kita ini sedang berusaha teman-teman semua dalam menstabilkan ekonomi Indonesia ini agar menjadi mandiri, tidak ketergantungan oleh negara lain ya. Saya melihat di sini bahwa mereka benar-benar mengusahakan mengantisipasi segala sesuatu yang mereka sudah mengetahui ya itu akan tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Dan di sini teman-teman semua akan banyak yang tertangkap ya, kecurangan, kelicikan. Di sini para mafia-mafia atau oknum-oknum yang bermain di negara kita selama ini kebal hukum. Saya melihat selama ini kebal hukum, dia akan tidak akan kebal hukum lagi ya. Semua jaringan-jaringannya itu, ini saya lihat jaringan malah yang di atasnya ya, bukan yang di bawah-bawahnya lagi yang akan terjaring, akan tercium kebusukannya ya, dan sebentar lagi akan tertangkap kawan-kawan. Saya melihat di sini ya, di sini ada judgment ya, di sini akan ada keadilan teman-teman semua. Jadi yang akan ada ini ya, tahun 2026 atau 2027, saya melihat bahwa hukum mati atau perampasan harta ya ini ya, koruptor itu ya, ini akan diterapkan hukum seperti Cina ya, hukuman mati. Mungkin kita selama ini memang mengharapkan itu ya, dimiskinkan oknum yang korupsi selama ini ya, dan kita belum mendengarkan mereka itu dimiskinkan dan ada hukuman mati. Tetapi di tahun ini atau awal tahun ya, tapi saya melihat tahun ini ya itu akan ada ya hukum mati untuk para oknum koruptor ya, dan dimiskinkan, perampasan harta, dimiskinkan itu akan ada di tahun ini. Saya melihatnya sebentar lagi. Di sini akan banyak sekali ya orang yang berlomba-lomba karena ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan semua ya. Banyaknya nanti PHK, pabrik-pabrik tutup, dan banyak pengurangan
pengurangan pegawai ya, PHK ya, PHK ya. Jadi akan banyaknya sekali pengangguran dan bingung ya. Di sini saya melihat kalian mengupayakan untuk bertahan hidup dengan cara banyak sekali yang akan bertani ya. The Magician dia akan mengeluarkan keahliannya bertani atau di bidang-bidang yang dia miliki ya. Mungkin sebelumnya hanya gajian-gajian saja ya, jadi bertumpu di gajian. Setelah pengangguran, setelah sempit lapangan pekerjaan ini, akan banyak menjadi ini ya, lebih kreatif lagi bagaimana caranya untuk bertahan hidup, bercocok tanam. Dan di sini saya melihat selain banyak yang bercocok tanam, juga akan banyak yang merencanakan untuk merantau ya. Merantau ini saya melihat akan banyak yang bertransisi di tahun ini, teman-teman semua. Mereka bertransisi untuk ini ya, bertahan hidup demi keluarga ya, membahagiakan keluarga. Dan di sini saya melihat ya, untuk para yang orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya ini akan semakin pelit, teman-teman semua ya. Dia bertahan, dia akan semakin pelit menggenggam hartanya itu ya. Dan saya melihat di sini yang kaya juga akan makin kaya, karena mungkin mereka ada strategi lain ya. Ini yang kaya akan semakin kaya. Ingat, yang kaya akan semakin kaya. Tapi saya tidak tahu di sini bagaimana cara dia untuk ini ya. Mungkin investasi mereka yang memang sudah sudah lama, ataupun mereka yang memiliki minyak, emas ya, itu kan investasi yang terbaik ya. Minyak dan emas, teman-teman semua. Ini dia akan mengambil kesempatan banyak sekali ya, orang-orang yang kaya. Ini saya mengatakan orang yang memang sudah kaya ya, dia memang akan bertambah kaya dikarenakan memang banyak sekali dia ini investasinya dikeluarkan, ataupun memang strategi dia dikeluarkan dalam memutarkan uangnya ya. Dan di sini kalian yang banyak sekali yang memiliki kreditan, hati-hati kreditan ya, akan banyak yang dijabel ya, ditarik tarik bank ini saya melihat, teman-teman semua ya. Dan kalian akan melihat fenomena yang tadinya kaya menjadi miskin, banyaknya the tower ya, kehancuran ya. Jadi ingat, yang SDM menengah ya, kita yang kalangan menengah ke atas, ataupun kalian kalangan menengah ya, menengah, masih menengah ya. Jadi mungkin memiliki kendaraan, memiliki rumah masih cicilan, memiliki usaha masih ada tanggungan ya, teman-teman semua, bahwa kalian akan kejatuhan ya di sini ya. Kalian akan kesulitan karena akan ada dijabel ya, ditarik harta kalian itu, ataupun membayarkan denda-denda, bunga-bunga kali, karena mungkin semakin sepi usahanya ya. Karena memang krisis ini, memang saya melihat di 2026 ini krisis benar-benar yang akan menimpa kita luar biasa ini, saya melihat, teman-teman semua. Tetapi kabar baiknya saya melihat ini, daerah Batam ini banyak nanti sektor ataupun lapangan pekerjaan di Batam ya, Riau ya. Saya melihat minyak ya, saya tidak tahu kenapa, tetapi ada mungkin membuka lapangan pekerjaan di sana ya, pemerintah ya. Jadi kalian banyak berlomba-lomba ingin bekerja di sana. Jadi teman-teman, seperti itu ya. Ini hanya prediksi saya, ini hanya apa yang saya lihat, saya rasakan, saya katakan. Jadikan have fun saja ya, antisipasi saja. Jika kalian ingin dari sekarang, kalau kalian nanti mau keluar negeri, akan sulit sekali prosesnya. Jadi kalau kalian mau keluar negeri dari sekarang, oke teman-teman semua ya, itu saja saran dan pesan dari Cece. Sampai jumpa di pembacaan saya selanjutnya. Bye bye.